3, 2, 1, buka bukumu, kita ketemu di T-Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi di podcast ketiga. Ini sore hari, bajunya masih sama. Jadi tadi pagi kita diskusi tentang kriminologi atau kejahatan dan kejahatan. Sekarang jam pulang kantor, hukum pidana. Tadi kan sempat kita bandingkan antara kejahatan dengan tindak pidana. Nah, sekarang kita akan bicara tentang induknya, emaknya ini, yaitu hukum pidana. Sambil menemani perjalanan saya pulang dari tempat kerja, kita diskusi tentang hukum pidana, kawan-kawan sekalian. Hukum pidana adalah salah satu major mata kuliah yang basic ya, mata kuliah yang sangat mendasar ketika kita belajar tentang hukum. Bahkan sekali lagi saya sampaikan, kalau kita tidak belajar tentang hukum sekalipun, bukan mahasiswa fakultas hukum sekalipun, kita pasti pernah mendengar dengan yang namanya hukum pidana. Hanya saja terkadang kita hanya tahunya, hukum pidana pasti singgungannya dengan kepolisian, penyidikan, kejaksaan, penuntutan, dan lain sebagainya. Tapi secara lebih detail tentang apa itu hukum pidana, mungkin bagi yang tidak belajar ilmu hukum atau bukan mahasiswa fakultas hukum belum memahami hal ini. Nah, video kali ini, podcast kali ini kita akan diskusi tentang sedikit tentang hukum pidana. Nanti secara detail akan kita bahas dalam podcast-podcast berikutnya. Nah, oke kawan-kawan sekalian, apa sih hukum pidana itu? Atau di mana letaknya hukum pidana kalau kita belajar tentang ilmu hukum? Nah, singkat cerita, kalau kita belajar ilmu hukum, kita akan dihadapkan pada dua pengelompokan yang besar tentang hukum itu sendiri. Ada yang disebut dengan hukum publik, ada yang disebut dengan hukum privat. Sederhananya, hukum publik adalah terkait hal-hal yang berurusan antara diri pribadi dengan negara, dengan hal yang di luar diri pribadi, bukan, singkatnya, bukan urusan orang perseorangan. Hukum privat dari segi namanya privat, maka urusannya adalah antara orang perorangan, antara satu dengan lain sebagainya. Tapi nanti kita akan jelaskan, bukankah hukum pidana juga sebetulnya urusannya antara satu orang dengan orang yang lain? Tapi kenapa kemudian negara turut campur di situ? Tapi ketika kita bicara hukum privat, sama antara orang dengan orang, tapi kenapa negara tidak turut campur di situ? Ya, jadi kalau kita bicara hukum publik, contohnya paling gampang adalah hukum pidana, hukum publik. Kalau hukum privat, contoh paling mudahnya adalah hukum perdata. Ini yang dua istilah yang sering kali kita dengar dengan sangat jamak dan sehari-hari kita mendengar perdata, pidana. Kita juga sering mendengar hukum internasional, tata negara, administrasi negara, dan sebagainya. Tapi diskusi kita hari ini adalah bicara tentang hukum pidana. Oke kawan-kawan sekalian, kalau tadi kita diskusikan di awal bahwa ada dua kelompok besar tentang hukum. Kalau kita belajar ilmu hukum, yaitu ada hukum publik dan ada hukum privat. Nah, hukum pidana ini ranahnya terletak pada hukum publik. Padahal permasalahan hukum pidana adalah urusan orang perseorangan, bukan antara orang dengan negara secara keseluruhan. Walaupun memang ada urusannya antara orang dengan negara, tapi dalam beberapa jenis tindak pidana urusannya bukan dengan negara, tapi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Ini agak silau karena berlawanan dengan matahari sehingga gambarnya kena flare gitu ya, tapi semoga tidak terlalu bermasalah kawan-kawan sekalian. Oke, saya lanjutkan diskusinya. Kalau tadi pagi saat berangkat kerja, di podcast sebelumnya kita bicara tentang perbedaan antara hukum pidana, tindak pidana dengan kejahatan. Kita hari ini akan bicara tentang ruang lingkupnya ada di mana hukum pidana ini. Kalau tadi disebutkan kriminologi adalah ilmu bantu untuk membantu hukum pidana dalam menyelesaikan permasalahannya, untuk meramalkan atau untuk merumuskan perbuatan yang dulu merupakan kejahatan menjadi tindak pidana. Nah, lingkup dari hukum pidana ini adalah bicara tentang tindak pidana itu sendiri. Kalau tadi ada hukum publik, ada hukum privat,
hukum pidana pun sebetulnya dibagi lagi ke dalam beberapa cabang. Yang paling sederhana yaitu hukum pidana material dan formil. Hukum pidana umum, ada hukum pidana khusus, dan lain sebagainya. Jika pada podcast sebelumnya kita diskusi tentang perbedaan antara kejahatan dengan tindak pidana, nah pada podcast kali ini yang akan kita diskusikan tentang hukum pidana adalah kenapa negara turut campur tangan dalam urusan orang perseorangan, dalam hal ini terkait dengan perkara pidana. Nah, tadi di depan kita sudah diskusi bahwa kalau kita belajar ilmu hukum, kita akan belajar tentang dua pembagian besar, yaitu antara hukum publik dan hukum privat. Sebagai contoh, paling simpel, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik. Kemudian hukum internasional, hukum publik. Administrasi negara, HTN, hukum publik. Nah, yang privat ini kan sesuai dengan namanya, antara orang perseorangan, antara satu orang dengan orang yang lain. Contohnya apa? Ya paling gampang hukum perdata, hukum keluarga, hukum waris. Ini urusan-urusan privat antara satu orang dengan orang yang lainnya. Tapi sebagai pemantik diskusi tadi, bukankah pidana juga urusannya antara orang dengan orang, antara satu dengan yang lainnya? Kenapa kemudian hukum pidana masuk ranahnya publik, sehingga negara turut campur tangan di situ? Sebagai contoh dalam hukum publik yang lain di luar hukum pidana, hukum internasional misalnya, ini urusannya antara negara dengan negara, urusannya antara masyarakat manusia yang mengikatkan dirinya sebagai warga negara suatu negara berurusan dengan masyarakat warga negara lain di negara yang berbeda, bersinggungan, jadilah urusannya hukum internasional. Walaupun ternyata ada satu disiplin ilmu hukum lagi yang disebut dengan perdata internasional. Ini juga agak kompleks juga. Hukum perdata ranahnya hukum publik, tapi hukum internasional ranahnya hukum privat. Hukum perdata ranahnya hukum privat, tapi hukum internasional ranahnya hukum publik. Digabung jadi satu menjadi hukum perdata internasional. Ini masuk wilayah mana ini? Privat atau publik? Nah, tapi kembali ke permasalahan kita, hukum pidana ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan hukum privat. Sebagai contoh, antara A dengan B, A mencuri barang milik B, maka otomatis negara campur tangan di situ dong melalui kepolisian, menangkap, menyidik, menuntut sampai menjatuhkan pidana. Urusannya antara A dengan B. Tapi lain cerita ketika A minjem duit ke B, kemudian A nggak ngembalikin duitnya, ditangkap nggak sama polisi? Jawabannya enggak. Kenapa? Ranahnya privat, pinjam meminjam, utang piutang. Kalau nggak dikembalikan duitnya digimanain? Ditagih. Berarti bukan urusan pidana. Negara nggak campur tangan di situ. Nah, kenapa bisa demikian? Padahal urusannya ini sama ini, antara A dengan B. Urusannya sama antara orang perseorangan. Tapi kenapa satu sisi negara campur tangan, di sisi yang lain negara nggak campur tangan untuk permasalahan yang seolah-olah kasat mata ini sama? Nah, sebagai diskusi kita hari ini, pertanyaan dasarnya tadi adalah kenapa negara kemudian campur tangan dalam hal urusan privat, dalam tanda kutip, orang perseorangan. Nah, kawan-kawan sekalian, jika kita belajar hukum, mahasiswa fakultas hukum pasti akan tahu bahwa hukum pidana merupakan salah satu disiplin ilmu hukum yang memiliki keunikan atau berbeda dengan disiplin hukum yang lainnya. Dikatakan unik karena, ya tadi saya cerita, hukum pidana banyak sekali ditemukan ketidakkonsistenan atau ditemukan kontradiksi-kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Bahkan moyang-moyang terdahulu, para pakar ahli hukum terdahulu juga sepakat menyatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang kontradiktif. Kenapa demikian? Ada teori paradoksalitas. Teori paradoksalitas. Ya, ini yang disebut dengan paradoks, yang artinya kontradiktif ya teman-teman sekalian, ya, paradoks. Apa paradoksnya dalam hukum pidana? Hukum pidana ini paradoks yang pertama, yaitu bahwa negara punya tujuan yang sangat mulia. Apa tujuan negara yang mulia itu? Yaitu tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat, untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Nah, ini tujuan utama dari suatu negara. Tujuannya sangat mulia. Negara manapun lah pasti punya tujuan yang sangat mulia ini.
Tapi di sisi yang lain, negara juga punya tujuan yang lain, yaitu tujuannya untuk menghukum para pelaku perbuatan yang dianggap melanggar aturan hukum. Nah, negara punya kuasa untuk itu. Negara punya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang melanggar aturan. Walaupun di sisi yang lain, negara punya kewenangan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Mungkin kawan-kawan sekalian pernah melihat patung Dewi Keadilan ya. Patung Dewi Keadilan ini punya beberapa ciri khas atau punya beberapa ciri khusus. Ciri yang pertama, kenapa dia perempuan? Patung Dewi Keadilan nggak jarang atau nggak pernah muncul patung Dewi Keadilan ada laki-laki, namanya juga Dewi, pasti perempuan. Nah, yang kedua, matanya tertutup. Yang ketiga, dia megang pedang di tangan kanan dan dia megang timbangan di tangan kiri. Kasat mata lah, orang pasti akan paham maksudnya, bahwa timbangan artinya adil. Mata tertutup artinya dia tidak melihat siapapun, tidak pandang apakah dia pejabat atau dia bukan, pasti akan diadili dengan cara yang sama. Equality before the law katanya. Kemudian kenapa dia perempuan? Dan kenapa pedangnya kemudian berbeda? Pedangnya nggak kayak katanya samurai yang panjang melengkung, itu tidak. Pedangnya dua sisi, bentuknya dua sisi seperti ini. Artinya di satu sisi dia akan menghukum seseorang lurus ke depan, di sisi yang lain dia akan menghukum dirinya sendiri. Artinya apa? Negara punya kuasa untuk menertibkan orang lain, walaupun negara juga akan melukai warga negaranya dengan cara memberikan nestapa atau sanksi atau hukuman bagi para pelanggar kejahatan. Ini paradoks yang pertama. Kemudian paradoks yang kedua, kawan-kawan sekalian, kontradiktif yang kedua adalah bahwa hukum pidana ini memiliki sifat ultimum remedium dan primum remedium secara sekaligus. Apa itu ultimum remedium? Apa itu primum remedium? Ultimum remedium jika diartikan secara sederhana dikatakan sebagai jalan terakhir atau obat terakhir, bahwa hukum pidana hanya boleh dijatuhkan ketika tidak ada upaya lain yang bisa dijatuhkan. Tapi kalau primum remedium, hukum pidana merupakan upaya pertama yang dilakukan untuk melakukan upaya penertiban terhadap para pelanggar hukum. Nah, jadi kontradiktif kan? Jadi di satu sisi hukum pidana dipakai sebagai jalan terakhir, alternatif lah. Tapi di sisi yang lain, hukum pidana sebagai jalan pertama, solusi pertama. Sehingga pertanyaannya, kapan hukum pidana sebagai jalan terakhir dan kapan hukum pidana sebagai jalan pertama? Ini akan menjadi diskusi yang panjang, mungkin di podcast setelahnya nanti akan kita bicarakan tentang ini, tentang ultimum dan primum remedium. Nah, tadi kita bicara tentang keunikan hukum pidana, yang kemudian keunikan itu menjawab pertanyaan kenapa negara campur tangan dalam urusan individu manusia. Padahal seharusnya negara tidak campur tangan di situ. Nah, negara juga sebetulnya punya kuasa kan untuk menolak ketika dia menggunakan prinsip ultimum remediumnya. Sebagai contoh misalnya di Indonesia banyak sekali kasus yang seharusnya negara punya posisi untuk undur diri di situ. Misalnya sebagai contoh yang paling sederhana, saudara, kawan-kawan masih ingat mungkin kasus kakao, biji kakao, kasus pencurian kayu, kasus pencurian-pencurian kecil lainnya yang nilai objek sengketanya, nilai objek pidananya sangat rendah dan dapat diupayakan untuk diselesaikan di luar jalur pidana dengan cara apa? Ganti rugi. Misalnya mencuri biji kakao yang harganya mungkin hanya 10.000 misalnya, diganti 10.000, selesai, tidak ada korban yang dirugikan, tidak ada yang dikecewakan karena itu, selesai urusan. Tapi ternyata negara menghukum pelakunya. Tapi di sisi yang lain ada perkara pidana yang negara dengan gagah menggunakan primum remediumnya, menggunakan ultimum remediumnya. Contohnya apa? Kasus narkotika. Narkotika untuk perkara-perkara pertama konon dia tidak dijatuhi pidana, tapi diberikan rehabilitasi. Negara memberikan pengecualian, excuse dengan menggunakan peraturan Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung yang mengatakan ketika pelaku itu dibawa sekian gram baru melakukan pertama kali dan lain sebagainya, tidak perlu dipidana tapi cukup diberikan rehabilitasi, ultimum remedium, jalan terakhir toh. Tapi dalam perkara-perkara yang lain, hukum pidana dengan sangat mentereng menggunakan prinsip primum remedium.
Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan bersama, kenapa sih negara campur tangan dalam urusan orang perseorangan? Kawan-kawan sekalian, dalam teori kontrak sosial disebutkan bahwa ketika seseorang sepakat menjadi warga negara tertentu, maka dia telah mendelegasikan, dia telah memberikan kewenangannya kepada negara. Untuk apa? Untuk ya menjadi perwakilan orang perseorangan itu. Sebagai contoh begini, ketika kita berurusan dengan perkara pidana, maka saudara sebagai korban tidak perlu hadir di situ. Kehadiran saudara sudah diwakili negara melalui siapa? Melalui kejaksaan, melalui kepolisian yang akan menyidik, akan menuntut perkara itu. Tapi ketika urusan privat, urusan pribadi, penggugat tergugat, saudara harus hadir di situ. Walaupun mungkin akan diwakili sama kuasa hukumnya, tapi saudara tetap hadir sebagai pihak di situ. Tapi ketika korban suatu kejahatan, korban suatu tindak pidana, maka kehadirannya akan diwakili oleh negara. Kenapa negara punya kewenangan seperti itu? Karena kita sendiri yang memberikan kewenangan itu kepada negara. Sehingga jawabannya, kenapa negara campur tangan dalam urusan individu manusia, dalam urusan publik seperti ini, urusan hukum pidana seperti ini? Ya karena kita sendiri yang memberikan kewenangan itu. Tapi makin kesini, negara makin susah membedakan mana yang benar-benar urusan privat dan mana yang benar-benar urusan publik. Dalam podcast sebelumnya saya mencontohkan ada permasalahan-permasalahan kapan suatu kejahatan disebut sebagai tindak pidana. Urutannya jelas. Kejahatan dulu baru tindak pidana. Kapan disebut sebagai kejahatan? Ketika masyarakat menganggap sebagai suatu kejahatan. Kapan disebut tindak pidana? Ketika negara menganggap kejahatan sebagai suatu tindak pidana dengan mengatur dalam suatu undang-undang. Masalahnya adalah sekarang banyak sekali tindak pidana yang konon bahkan bukan kejahatan. Kenapa saya katakan bukan kejahatan? Karena masyarakat menolak itu sebagai tindak pidana. Sehingga masyarakat tidak menganggap sebagai kejahatan. Kenapa masyarakat tidak menganggap sebagai kejahatan? Karena masyarakat menganggap itu urusan privat. Itu urusan antara orang perseorangan, bukan orang dengan negara, bukan orang dengan yang lainnya. Tapi ini murni urusan orang dengan orang yang lain. Nah, sehingga memang tidak salah ketika negara mengatur itu dengan berdasar prinsip-prinsip norma masyarakat. Tapi ketika masyarakat tidak menganggap itu sebagai suatu kejahatan, lalu gimana letak jahatnya? Sehingga negara perlu mengatur itu sebagai bagian dari hukum publik, bukan lagi hukum privat. Nah, jadi sebagai bahan pemantik diskusi kawan-kawan sekalian, untuk penutup dalam podcast kali ini, kenapa negara campur tangan dalam urusan publik, dalam hal ini hukum pidana, yang seharusnya itu adalah urusan privat antara orang perseorangan. Baik, sampai ketemu. Semoga sehat selalu. Nanti kita ketemu di T Edu. Salam sehat, saya T Effendi. Sampai jumpa.